Kami di sini sudah berada di warung makan Mak di Condong 1 Mak. Di sini kami akan melakukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi laporan tentang proyek kami. Mungkin pertanyaan pertama itu tentang latar belakang warung ini sendiri ya Mak. Mungkin bisa dijelaskan apa latar belakangnya dan kapan ini dibangun warungnya gitu. Latar belakangnya karena kita cuma hobi makan, masak, jadi kita mencoba untuk buka warung. Yang pertama kali kita buka itu di bulan November, kalau nggak salah sih, bulan November di tahun 2019-an. 2019. Udah 7 tahun berarti? Ya. Berarti awalnya dari hobi Masak sama makan juga, jajan. Dulu ini juga sebenarnya pewaris dari generasi kedua ya. Pewaris. Jadi tadinya mertua saya yang jual. Nama emak itu bukan dari saya panggilan, tapi dari Mak. Tempatnya juga di sini juga. sini saja. Kalau bagian pengoperasionalnya itu misalnya karyawan itu ada nggak? Apa emaknya sendiri? Karyawan cuma saya sendiri. Masak apa sendiri? Kalau suaminya biasanya bantuan. Ya itu yang membantu saya. Terus mungkin alur prosesnya gimana? Misalnya pagi kita belanja apa bagaimana? Belanjanya kapan? Terus habis belanja kapan? Biasanya kita sebelum buka kita belanja dulu, baru kita habis itu buka. Dan biasanya sih kalau belanja kita sekaligus, kalau enggak kita telepon sama ini apa sih yang punya sayuran, nanti kita dikirim. Belanjanya pagi biasanya apa? Pagi. Terus buka, tutupnya buka kita dari jam 9 sampai jam 2:30. habis itu tuh istirahat dulu apa? Istirahat. Lanjut belanja lagi di pagi biasanya? Kita istirahat dulu, tapi ya mungkin malam kita belanja yang kering yang besar. Mungkin ikutnya tentang dampak di ekonomi lah, misalnya kenaikan harga atau apa? Kalau untuk ada kenaikan harga kita menyesuaikan nih. Kalau memang dari bahan kita ada kenaikan, kita ngomong sama konsumen ada kenaikan. Tapi kalau misalnya emang ada penurunan ya kita akan kurangi. Diskon mahasiswa itu ada nggak? Kalau misalnya kita belum bisa ya. Biasanya kita lebih ke lebih ke berbagi. Berbagi. Iya. Kalau misalnya ada ojek online itu, atau misalnya GoFood, ShopeeFood itu lebih membantu emak apa lebih menurunkan omset? Pengen sih kita ngebuka kembali aplikasi, cuman untuk saat ini kayaknya belum. Belum. Dulu buka, cuman tetap keteteran ya karena harus mempunyai karyawan. Oh iya. Kalau pengen dari sendiri kayaknya nggak usah. Itu tempat dulu. Berarti nggak ada kayak jual yang frozen food itu yang siap saji langsung diantar itu nggak ada. Ya, Nggak ada. Oke. Mungkin selanjutnya tentang keunggulan warung ini apa Mas? Apa di lokasi atau di menunya unik atau apa? menunya yang unik. Uniknya apa? Kita suka kesukaannya teman sekarang apa? Kalau aja yang lagi gitu gampang. Terus kita bisa setiap hari berbeda-beda. Setiap hari berbeda-beda menu. Nah, Maksud dari kemarin sama aja. nah kamu yang ngambil yang sama. Tapi kan lokasi juga menguntungkan juga di sini. Enggak juga sih. Dekat dengan sekolah, Iya mungkin. Amikom. Ya bisa, ya seperti itu juga bisa. Kalau yang belum tahu ya mungkin nggak semuanya. Itu yang biasanya tuh tetap pelanggan itu yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh, Bukan yang dari sini. perantau gitu. Bukan, maksudnya kosnya yang memang agak jauhan. Oh. Yang deket jarang berarti. Jarang.
misalnya kalau manajemen tulisan gitu. Manajemen untuk pengeluaran dan pemasukan. Iya. Kita kayak sendiri, kalau awal-awal ya kita sering juga belajar gitu. Dari gimana apa sih pendapatannya berapa. Awal sih ya emang nggak bisa sih selama 1 tahun baru kita paham gitu. 1 tahun waktu Iya. itu masih nulisan biasa atau udah digital pakai Enggak sih ya, kita kalau lebih ke manual aja sih. manual? Mungkin karena kita bukan masih gaptek juga ya, kita nggak mengalami kayak gitu, nggak mengalami media juga, jadi kita masih sistemnya manual. Dari awal kita 7 tahun lalu berarti masih manual. Iya. Saya ada yang musuhin pakai aplikasi kasir gitu, Aplikasi kasir, kayak digitalisasi. iya, tapi kita enggak. Soalnya dari situ pun kita bisa melihat dia sih sebenarnya kita belum paham aja gitu. Kayak lebih ke enakan yang manual gitu. Karena udah terbiasa gitu. Iya, terus kan soalnya agak ribet dengan terlalu banyak aplikasi juga. Yang dari aplikasi kirisnya, dari banking, itu kan Kris jadi juga tahu udah banget. ada. Ya, Kris sudah ada. iya, itu kan baru berapa tahun ya kita dari sebelum pandemi kan. Sebelum pandemi. Udah lama kan? 2023. 2020. Kalau Gojek Shopee Food itu 2000. 20 juga Sama juga. Sama itu kan ada permintaan 1 orang untuk membuat aplikasi itu, dan itu cuma untuk pelanggan 1 orang. 1 orang tuh. Enggak dilanjut. Enggak, waktu itu kan pernah kita pas lagi rame-ramenya aplikasi lupa di off, jadi agak ribet gitu. Soalnya kita kan sistemnya prasmanan, kalau seandainya sistemnya nggak prasmanan mungkin bisa kita pakai aplikasi, tapi kita akan nambah karyawan. Kita pikir kalau nambah karyawan kita harus ada modal lebih. Kalau nambah karyawan itu ada apa ya? Sebutannya spesifikasinya. Maksudnya tuh satu ya ada modal lebih juga, terus kan di saat modal lebih tuh kalau di saat mahasiswa libur itu agak berdampak banget gitu, sepinya tuh kayak apa, dan itu khawatir kalau takutnya nggak bisa kena gaji. Jadi misalnya kalau ada karyawan itu, misalkan kira-kira bakal naik apa? Kita belum nyoba ya. Kalau Misalnya pengen sih nyoba, cuman agak masih ragu juga. Kita kan belum dapetin karyawan yang ini banget yang cocok. kalau nanya mah, Bukan kita sekolah itu. kalau udah lulus, generasi Dia punya ketiga kegiatan. baru mak. Kayaknya enggak deh, lebih biarin dunia mereka di mereka. Menemukan cita-cita sendiri gitu. Kalau seandainya suatu saat mereka pengen terjun ke dunia kuliner ya nggak masalah sih. Udah berapa menit ya? Oke. Warung Mak ini punya visi misi tersendiri apa belum? Punya, semua orang juga punya usaha pasti ada punya misi. Visi misi Mak sendiri? Ininya sih lebih berkembang. Itu ke depannya gitu. Ya bisa lagi lebih punya cabang gitu. Itu kepengennya. Ya, semua juga orang sama sih kalau punya usaha. Nah, untuk menggapai visi misi itu gimana Mak? Ada caranya ke depannya gitu? Mungkin satu modal. Dari apa masalah cuma modal Iya, itu mau dengan mentok di modal. dari karyawan. Karyawan ya tetap semua kalau ada modal kita gampang. Cuma kita belum ada keberanian untuk utang dari misalnya kita nggak punya modal nih, terus kita ambil dari bank ataupun kur atau apa, kita belum berani. Jadi kita murni kita dari uang, perputaran uang itu sendiri, dan kita dapat dari awal juga seperti itu. Jadi belum ada dari yang lain. Belum berani utang karena apa? Karena kita takut aja, takut nggak kebayaran. Takut kita. Ya satu, kedua ya emang nggak terbiasa dengan pinjaman. Dari dulu berarti nggak pernah utang sama sekali. Sedapatnya kita segitu ya segitu. Makanya kita lambat untuk berkembang. Kalau kita punya keberanian, kita punya skill. Misalnya nih ya, kita punya, oh iya kita bisa punya apa yang bisa dijual gitu.
kita punya bisa yang bisa dijual, kita berani ambil pinjaman untuk masuk modal dan kita akan berbesar, itu bisa lebih berkembang. Cuma saya belum punya nyali. Takutnya ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kan nyatanya dari nggak mengecewakan, itu yang mungkin karena faktor itu aja sih. Tadi kan Mak sudah bilang kan tidak berani utang karena takut ya. Nah, karena tidak berani utang itu apa rencana Mak yang bisa meningkatkan omset sampai targetnya tercapai itu gimana? Ya mungkin karena apa ya, tergantung kalau seandainya gini ya, untuk daya pikatnya aja dulu, dari rasa sama ini sama menu ya, dari segi rasanya utama. Nah kalau seandainya orang makin banyak yang datang kan otomatis perputaran tuh ada. Nah dari si perputaran itu terus dan itu bisa berkembang, maksudnya seperti itu. Makanya kita nggak memakai uang riba. Ya, masalah di penjualan sehari-hari Mbak paling banyak masalah apa makanan yang tidak habis ini kebanyakan gedung rugi atau masalah utang. Kalau problemnya ya Ya, biasanya lebih ke konsumennya. Ada konsumen yang nggak tahu gitu, misalnya masih baru nih datang kemari, terus kan kita udah ngejelasin di sini harganya sesuai porsi gitu aja. Nah, kadang ada yang komplain, ya wajar lah sebagai konsumen. kalau dari eksternalnya mungkin ada baru Mak jual lagi persaingan gitu. Pas persaingan ya selama masih hal yang wajar, is oke aja, karena yang jualan juga kan bukan sendiri. Kalau belum usaha emang pasti ada pesanan. Tapi kan nanti konsumen jadi terpotong gitu. Terpotong ya kan, tergantung rezeki juga. Balik lagi ke rezeki. Rezeki dari tangan Tuhan. Iya. Oke Mak, mungkin begitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Mak sudah membantu kami dalam melengkapi data-data untuk mengerjakan tugas laporan kami. Sama-sama. Oke, mungkin begitu saja wawancara kami di sini di warung Mak Condong Catur. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kembali kepada Mak yang sudah membantu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.